Pernah kepikiran nggak sih soal kekuatan pikiran kita yang tersembunyi? Hari ini, kita bakal menyelami sebuah pertarungan gagasan yang luar biasa dalam sejarah psikologi, yaitu debat besar hipnosis. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Apa benar pikiran kita bisa menyembuhkan tubuh kita sendiri? Ini bukan sekedar obrolan filsafat loh. Pertanyaan inilah yang jadi inti dari sebuah persaingan sengit yang selamanya mengubah cara kita memandang diri kita. Nah, di Prancis abad ke-19, pertanyaan ini bukan lagi cuma bahan diskusi, tapi benar-benar memicu persaingan sengit antara dua kubu pemikiran. Dan ini bukan sekedar soal gengsi akademis. Pertarungan inilah yang nantinya jadi cikal bakal psikologi modern. Oke, supaya kita paham perdebatannya, kita harus mundur sedikit. Kita kembali ke era di mana batas antara sihir, magnetisme, dan ilmu tentang pikiran itu masih kabur banget. Semuanya berawal dari Franz Mesmer dengan teori magnetisme hewaninya. Tapi di tahun 1784, sebuah komisi kerajaan Prancis menolaknya mentah-mentah. Kata mereka, efek penyembuhannya itu cuma imajinasi. Gara-gara ini, studi tentang kondisi trans jadi kontroversial selama puluhan tahun. Sampai akhirnya seorang ahli bedah dari Skotlandia, James Braid, datang dan memberinya nama baru yang lebih keren dan ilmiah. Dan sebuah kata baru ini mengubah segalanya. Braid menciptakan istilah hipnotisme dari frasa tidur saraf. Ini langkah yang jenius banget loh. Dia membuang jauh-jauh ide mistis soal cairan magnetis dan menggantinya dengan konsep fokus psikologis yang intens. Cuma dengan satu kata, hipnosis bergeser dari dunia sihir ke ranah sains. Oke, idenya udah ada. Terus gimana? Nah, cerita kita pindah ke sebuah kota kecil di Prancis dengan seorang tokoh yang gak disangka-sangka dan tawarannya yang aneh banget. Kenalan yuk sama Ambroise Auguste Liebel. Dia ini bukan akademisi terkenal, cuma seorang dokter desa yang sederhana. Tapi dia punya keyakinan yang kuat banget sama kekuatan pikiran. Dan dia merancang sebuah eksperimen sosial yang sangat cerdik untuk membuktikannya. Gini nih tawarannya yang unik. Pasien-pasiennya, yang kebanyakan petani miskin, bisa milih mau bayar untuk pengobatan biasa atau dapat terapi hipnosis gratis tis-tis. Ya jelas, banyak yang milih opsi gratis kan? Nah, tanpa mereka sadari, mereka ini jadi bagian dari salah satu studi klinis paling awal tentang kekuatan sugesti. Di tahun 1866, Liebold nerbitin buku, tapi dicuekin orang. Padahal, di dalamnya ada gagasan revolusioner. Hipnosis itu bukan kekuatan misterius, tapi hasil dari sugesti dan raport, alias hubungan kepercayaan. Ini semua tentang kekuatan pikiran, bukan sihir. Walaupun awalnya diabaikan, karya Liebold ini ternyata jadi pemicu konflik intelektual yang luar biasa. Inilah yang kita sebut debat besar hipnosis. Titik baliknya datang ketika seorang profesor neurologi ternama, Hippolyte Bernheim, mendengar soal dokter desa ini. Awalnya sih dia skeptis, tapi dia kaget setengah mati waktu salah satu pasiennya yang nggak bisa dia sembuhin malah sembuh total setelah berobat ke Liebold. Momen inilah yang menyulut api perdebatan. Dan dari sinilah terbentuk dua kubu yang berseberangan. Di satu sudut ada mazhab Nancy, si dokter desa dan sang profesor yang jadi muridnya. Di sudut lain ada mazhab Paris yang dipimpin oleh Jean-Martin Charcot, seorang bintang di dunia neurologi Eropa. Ini pertarungan klasik kan, si underdog melawan penguasa. Pertarungan mereka ini sebenarnya berpusat pada satu pertanyaan mendasar. Hipnosis itu sebenarnya apa sih? Apakah ini kekuatan pikiran atau justru tanda-tanda adanya penyakit? Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Menurut mazhab Nancy, hipnosis itu kondisi normal yang dipicu oleh sugesti, sesuatu yang bisa dialami siapa saja. Sebaliknya, Charcot dan mazhab Paris bilang hipnosis itu gejala penyakit, kondisi neurologis yang cuma ada di orang-orang dengan histeria, istilah zaman dulu untuk berbagai gangguan psikologis. Nah, untuk ngebuktiin argumen mereka, Bernheim dan kubu Nancy nggak cuma ngomong doang, mereka beneran melakukan eksperimen. Bernheim ini sangat tertarik dengan sesuatu yang sekarang kita kenal sebagai ingatan palsu. Dan gimana caranya sugesti bisa menanamkan memori itu ke pikiran seseorang. Dalam salah satu eksperimennya yang paling terkenal, Bernheim ngasih sugesti ini ke seorang pasien yang lagi dihipnotis. Dia menanamkan sebuah skenario yang sama sekali nggak pernah terjadi. Hasilnya mencengangkan. Besoknya, pas ditanya soal tidurnya semalam, pasien itu nggak cuma nginget kejadian itu, tapi juga menceritakannya dengan sangat detail, seolah-olah itu beneran terjadi. Fenomena ini disebut konfabulasi, dan ini jadi bukti nyata betapa kuatnya kekuatan sugesti.
Dengan bukti ini di tangan, Bernheim melancarkan serangan langsung ke jantung teorinya Charcot. Dia bilang, pasien-pasien histeria Charcot yang terkenal di Paris itu sebenarnya nggak sakit. Mereka cuma orang-orang yang gampang banget tersugesti, yang tanpa sadar melakukan apa yang diharapkan para dokter dari mereka. Wah, ini tuduhan yang sangat berani ya. Jadi, siapa yang menang dalam perdebatan ini? Dan yang lebih penting, apa dampaknya buat kita sekarang? Yuk, kita lihat gimana akhir ceritanya dan gimana warisannya membentuk dunia modern kita. Pada akhirnya, bukti dari kubu Nancy itu nggak terbantahkan. Sekitar tahun 1891, kubu Paris pun secara terbuka mengakui kalau mereka salah. Bahkan Charcot, sang raksasa neurologi, secara pribadi mengakui kalau teorinya soal histeria nggak akan bertahan. Si underdog telah menang. Dan kemenangan ini bukan sekedar catatan kaki dalam sejarah loh. Efeknya itu kayak gempa bumi. Gagasan-gagasan dari mazhab Nancy tentang kekuatan sugesti dan proses mental bawah sadar secara langsung menginspirasi beberapa pilar utama psikologi modern, mulai dari psikoanalisisnya Freud, hipnoterapi, sampai pemahaman kita tentang efek placebo. Bahkan seorang Sigmund Freud sendiri jauh-jauh datang ke Nancy buat nonton eksperimen menakjubkannya Bernheim. Pengalaman ini, kata Freud sendiri, memberinya kesan yang paling mendalam tentang adanya pikiran bawah sadar, sebuah konsep yang jadi landasan seluruh karyanya. Kisah ini nunjukin kalau sebuah sugesti sederhana bisa mengubah persepsi kita, ingatan kita, bahkan kesehatan fisik kita. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Kalau sugesti dari orang lain saja bisa sekuat itu, coba dipikirin, sugesti apa yang setiap hari kita bisikan ke diri kita sendiri? Kira-kira apa ya pengaruhnya?